Ya, Sobat Karunian, apa kabar pagi ini? Saya percaya kita semua tetap dalam berkat-Nya Tuhan, amin. Kita akan membaca firman Tuhan kita kembali, namun sebelumnya kita harus tetap berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Yesus, Tuhan, berkati kami, supaya pembacaan firman Tuhan pagi ini kami boleh semakin dikuatkan dan diteguhkan. Dalam nama Yesus, berkat-Mu atas firman Tuhan dan atas kehidupan kami, amin. Ya, Sobat, masuk kita dalam tulah yang ketujuh, hujan es. Wow, ya. Terambil dari kitab Keluaran pasal 9 ayat 15 sampai 18, saya akan baca untuk kita. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar sehingga engkau terhapus dari atas bumi? Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Engkau masih selalu menghalangi umatku, sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Amin. Ya, Sobat Karunian yang dikasihi oleh Tuhan, di negara kita Indonesia mungkin kita pernah dengar berita ya, ada hujan es gitu ya. Ada fenomena alam hujan es. Namun skalanya kecil gitu ya. Berbeda dengan tulah hujan es yang terjadi di Mesir. Ya, firman Tuhan tadi mencatat bahwa ini sangat dahsyat. Ya, belum pernah terjadi. Peristiwa ini digambarkan dengan frase terlalu dahsyat dan belum pernah terjadi. Artinya bahwa ini benar-benar peristiwa yang luar biasa ya, yang mungkin tidak bisa dicerna atau diterima oleh akal sehat manusia karena sungguh luar biasa ya. Atas permintaan Firaun kepada Musa, akhirnya tulah ketujuh ini berhenti ya. Firaun pun akhirnya menyadari betapa kewalahannya dia dan betapa bingung memikirkan hal itu, dan akhirnya dia minta kepada Musa untuk berdoa supaya hujan es itu berhenti. Nah, berhentilah hujan es ini atas permintaannya Firaun ya. Nah, Firaun bahkan mengakui kesalahannya dan bersedia. Nah, di sini dia berjanji lagi nih. Dia bersedia untuk mengizinkan bangsa Israel keluar ya dari tanah Mesir untuk beribadah, mempersembahkan korban kepada Allah ya. Ya, itu syaratnya tadi, supaya dihentikan hujan esnya ini ya. Namun apa yang terjadi? Setelah Musa berdoa, hujan es berhenti. Ternyata Firaun kembali tidak mau dia mengizinkan bangsa Israel pergi. Firaun mengingkari janjinya. Firaun tidak menepati apa yang diucapkannya ya. Sobat Karunian, inilah yang menjadi sifat manusia yang dibenci oleh Tuhan, juga dibenci oleh manusia ya. Bayangkan kalau ada orang yang ingkar janji, pasti kita sangat kesal gitu ya. Nah, Firaun bukan hanya sekali, ini masalahnya, Firaun bukan hanya sekali melanggar janji ya, tetapi Allah masih memberikan dia kesempatan. Allah masih memberikan dia waktu untuk dia mengalami pertobatan, perubahan di dalam dirinya ya. Bagaimana dengan kita, Sobat Karunian? Ketika kita mau melakukan pelanggaran dan kita diampuni, kita dikasih kesempatan untuk berubah, apakah kita akan gunakan kesempatan itu untuk berubah, atau kita menganggapnya sudahlah, dia lupa kok, kita buat lagi aja? Apakah demikian gitu ya? Saya rasa sebagai seorang pelajar yang bijaksana, seorang pelajar yang begitu luar biasa, kita akan meresponi setiap kesempatan yang diberikan untuk berubah menjadi lebih baik lagi ya. Inilah karakter yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita, mengalami perubahan ya. Kiranya kita mau meresponi firman Tuhan pagi ini dengan baik. Apapun yang pernah terjadi dalam hidup kita di masa yang lampau, jangan diulangi lagi. Yuk maju melangkah bersama Tuhan, kita pasti bisa. Kita berdoa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dari pelajaran ini kami juga mendapatkan satu makna yang baik
dan positif dalam hidup kami, supaya kami tidak mengulang kesalahan yang sama, supaya kami mau merubah dan meresponi setiap kesempatan yang diberikan untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami pribadi-pribadi yang semakin bijaksana di dalam menerima setiap kesempatan yang Tuhan berikan maupun orang lain berikan bagi kami. Terima kasih, dalam nama Yesus Tuhan menyertai setiap langkah kami. Amin. Thank you.